Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya bersama dua rekan saya akan sedikit memaparkan materi mengenai penerimaan pemerintah, yaitu mata kuliah dari Ekonomi Publik, jurusan Ekonomi Pembangunan, angkatan 2024. Kami dari kelompok 4. Sebelum itu, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Prayuda Ananta dan Ibu Korota Ayu yang telah mengampu kami dan telah membimbing kami selama 1 semester ini. Oke, langsung saja. Di sini judulnya itu penerimaan pemerintah. Boleh? Next. Oke, di sini anggota kelompok ada saya sendiri, Sultan Zakir Rifat selaku moderator dan pemateri. Selanjutnya ada Muhammad Revansyah selaku pemateri, dan yang terakhir ada Bayu Cahyo Wibowo selaku pemateri juga. Next. Oke teman-teman, baiknya kita mengenal apa itu penerimaan pemerintah. Jadi teman-teman, penerimaan pemerintah itu adalah seluruh pendapatan atau dana yang diterima negara dalam satu periode yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara atau untuk membangun ekonomi negara. Nah, sumber penerimaan ini juga dicatat di dalam APBN teman-teman, anggaran pendapatan belanja negara. Next. Oke, selanjutnya di sini ada 4 fungsi penerimaan pemerintah. Yang pertama yaitu fungsi anggaran atau budgeter, yaitu berguna untuk membiayai belanja pemerintah. Contohnya gimana teman-teman? Contohnya seperti membiayai perihal pendidikan, kesehatan, ya dalam hal untuk membangun negara intinya teman-teman. Selanjutnya di sini ada fungsi regulasi, yaitu mengatur perekonomian. Contohnya yaitu seperti pajak rokok teman-teman. Kenapa pajak rokok? Karena untuk mengatur tingkat konsumsinya teman-teman. Selanjutnya di sini ada fungsi redistribusi, yaitu fungsinya mengurangi ketimpangan pendapatan. Contohnya gimana sih? Contohnya itu seperti pemerintah memberikan subsidi atau bantuan sosial kepada masyarakat yang ada di Indonesia. Selanjutnya yang terakhir di sini ada fungsi stabilitas, yaitu untuk menjaga stabilitas ekonomi. Next. Oke, di sini ada klasifikasi penerimaan pemerintah, teman-teman. Berdasarkan sumbernya, penerimaan pemerintah itu bisa diklasifikasikan jadi 3, teman-teman. Yang pertama yaitu penerimaan pajak. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan, ada penerimaan pajak dari rokok, penerimaan pajak dari mobil, penerimaan pajak dari barang-barang kita, itu termasuk dari penerimaan pajak negara teman-teman. Oke, selanjutnya ada penerimaan negara bukan pajak atau PN atau PNBP. Contohnya seperti penerimaan pengelolaan sumber daya alam yang ada di negara tersebut, dan penerimaan uang dari pelayanan seperti pelayanan kesehatan, rumah sakit yang masih bersangkut paut oleh negara teman-teman. Selanjutnya di sini ada penerimaan hibah. Penerimaan hibah ini maksudnya gimana sih teman-teman? Jadi penerimaan hibah ini adalah penerimaan yang diterima negara itu tanpa harus dikembalikan atau tanpa timbal balik teman-teman. Contohnya yang kasus baru-baru ini terjadi atau bahkan yang saat ini masih terjadi teman-teman, yaitu bencana alam yang sedang terjadi di Aceh atau di kawasan Sumatera, contohnya di Aceh dan di Medan. Nah, Aceh ini menerima bantuan dari dalam negara maupun luar negara teman-teman. Contohnya seperti dalam negara, seperti yang teman-teman tahu, mungkin teman-teman juga update, yaitu dari Ferry Irwandi, salah satu penggagasnya, itu mengumpulkan dana dari seluruh masyarakat Indonesia untuk disalurkan ke Aceh teman-teman. Nah, itu tidak dikembalikan atau tidak secara ikhlas teman-teman, apa pemberian atau penyaluran dananya. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Muhammad Revansyah.
Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya kita akan bahas lebih spesifik tentang penerimaan pajak. Jadi pajak itu merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara dan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tanpa adanya imbalan langsung yang bisa dirasakan secara individu. Artinya ketika kita membayar pajak, kita tidak langsung menerima barang atau jasa tertentu, tapi manfaatnya dirasakan secara tidak langsung melalui pembangunan dan pelayanan publik. Nah, contoh dari pajak itu sendiri ya, yang paling umum di Indonesia antara lain pajak penghasilan atau PPh yang dikenakan atas pendapatan, kemudian pajak pertambahan nilai atau PPN atas konsumsi barang dan jasa, kemudian pajak bumi dan bangunan, dan juga cukai seperti cukai rokok dan juga minuman beralkohol. Nah, pajak ini menjadi sumber penerimaan terbesar bagi pemerintah Indonesia, sehingga keberlangsungan pembangunan negara sangat bergantung pada kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Next slide. Nah, dalam sistem perpajakan terdapat beberapa istilah penting yang perlu kita pahami. Yang pertama yaitu wajib pajak. Wajib pajak ini artinya orang pribadi atau badan usaha yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Kemudian yang kedua ada objek pajak, yaitu segala sesuatu yang dapat dikenai pajak seperti pajak penghasilan, barang, jasa, atau kepemilikan tanah dan bangunan. Yang ketiga ada istilah tarif pajak, yaitu besaran atau presentasi pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara. Nah, pemahaman terhadap istilah-istilah ini menjadi sangat penting agar masyarakat dapat menjalankan kewajiban perpajakan dengan benar dan menghindari kesalahan maupun pelanggaran pajak. Next slide. Nah, selanjutnya berdasarkan golongannya, pajak dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu pajak regresif. Pajak regresif adalah pajak yang persentasenya relatif menurun atau tetap seiring meningkatnya dasar pengenaan pajak. Jenis pajak ini biasanya dirasakan lebih berat oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah. Kemudian yang kedua ada pajak proporsional, yaitu pajak dengan tarif yang sama untuk semua wajib pajak tanpa melihat tingkat pendapatannya. Contohnya ada PPN atau pajak pertambahan nilai, di mana semua konsumen dikenakan tarif yang sama. Kemudian yang ketiga ada pajak progresif, yaitu pajak yang tarifnya meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan wajib pajak. Contohnya seperti pajak penghasilan. Pajak progresif ini bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial di masyarakat Indonesia. Next slide. Nah, berdasarkan cara pemungutannya, pajak dibagi menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung sendiri adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Misalnya pajak penghasilan. Pajak ini harus dibayar sendiri oleh wajib pajak. Kemudian pajak tidak langsung itu pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain, seperti pajak pertambahan nilai yang bisa dibebankan kepada konsumen akhir. Selain itu, terdapat 3 sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu self-assessment system, di mana wajib pajak menghitung sendiri pajaknya. Kemudian yang kedua ada official assessment system. Ini pajak ditentukan oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga ada withholding system. Sistem ini bekerja di mana pihak ketiga memotong pajak. Next slide. Nah, selanjutnya ada penerimaan negara bukan pajak.
Selain dari pajak, pemerintah juga memperoleh penerimaan atau pendapatan dari penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. PNBP ini berasal dari berbagai sumber, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, yaitu dari sumber daya alam, misalnya minyak, gas, pertambangan, atau laba dari BUMN. Kemudian, contoh dari layanan publik yang menghasilkan PNBP diantaranya ada biaya pembuatan paspor, SIM, dan layanan administrasi lainnya. Selain itu, denda dan sanksi administratif juga termasuk dalam penerimaan negara bukan pajak. Meskipun kontribusinya tidak sebesar pajak, penerimaan negara bukan pajak tetap berperan penting dalam menambah penerimaan negara. Sekian dari saya serahkan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Saudara Muhammad Refansa yang telah menyampaikan materi yang sangat informatif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Bayu Cahyo Wibowo. Oke, selanjutnya ada penerimaan hibah. Penerimaan hibah ini merupakan bantuan yang diterima pemerintah dari negara lain atau lembaga internasional. Hibah ini tidak wajib dikembalikan dan biasanya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, ataupun penanggulangan bencana. Namun, hibah ini sifatnya tidak tetap dan jumlahnya juga terbatas. Nah, slide berikutnya ada peran penerimaan pemerintah dalam pembangunan. Peran penerimaan pemerintah ini, yang pertama ada membangun infrastruktur, yang kedua ada pembiayaan pendidikan dan kesehatan, yang ketiga ada program pelindungan sosial, dan yang terakhir ada subsidi dan bantuan sosial. Semakin besar penerimaan, semakin besar juga kemampuan membangunnya. Yang berikutnya adalah permasalahan penerimaan pemerintahan. Ada beberapa hal yang menjadi tantangan yang perlu dihadapin, yaitu kayak tingkat kepatuhan pajak yang masih rendah, penghindaran dan penggelapan pajak, terus ketergantungan pada pajak, dan fluktuasi harga komoditas. Ini yang menyebabkan penerimaan negara seringkali tidak stabil. Nah, yang berikutnya ada studi kasus yang kita ambil kali ini, ada Tax Amnesty Indonesia. Sebelum tahun 2016, banyak wajib pajak Indonesia menyimpan aset di luar negeri. Akibatnya, basis pajak menjadi sempit dan penerimaan pajak tidak optimal. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah menerapkan program Tax Amnesty melalui UU Nomor 11 Tahun 2016. Wajib pajak diberi pengampunan pajak dengan syarat mengungkapkan seluruh harta dan membayar uang tebusan. Yang slide terakhir, analisis studi kasus Tax Amnesty tadi. Hasil dari program Tax Amnesty cukup signifikan, seperti deklarasi harta yang mencapai ribuan triliun rupiah dan penerimaan negara meningkat. Selain itu, basis data pajak menjadi lebih luas dan menjadi fondasi bagi reformasi perpajakan selanjutnya. Namun kebijakan ini juga perlu diimbangi dengan pengawasan yang lebih kuat. Oke, mungkin sekian aja dari materi dari saya serahkan kembali ke moderator. Oke, terima kasih kepada Saudara Bayu yang telah menyampaikan materi yang sangat informatif. Oke teman-teman, itu tadi sedikit materi pemantik dari kami kelompok 4. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat kepada teman-teman semua, kepada semua yang telah hadir, dan kepada Ibu Krota Ayu dan Bapak Payuda, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.